Oke, selamat pagi semua. Tadi telah keluar data Aussie, review sedikit Untuk masalah Aussie. di Pertumbuhan untuk data kemarin cukup bagus, namun disambut dengan negatif data-data kecil atau trade balance atau boleh dibilang penyeimbang data ternyata cukup negatif. Jadi membawa pengaruh yang cukup mix di fundamental Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian kembali lagi pergerakan dari Australia dolar terhadap US dollar mengalami pelemahan sehingga kita melihat proyeksi untuk ke depan saya kira masih dalam keadaan negatif. Cek 1 2 3 udah jelas ya. Kemudian review juga masalah besar kita untuk briefing kali ini saya kira tidak ada salahnya kita melihat dari pergerakan dari penguatan US dollar apa sih yang mengakibatkan apa sehingga pergerakan harga untuk kedepannya maupun yang telah terjadi seperti apa. Pertama sekali impact dari penguatan dolar sangat dirasakan untuk saat ini terlebih-lebih bagi euro. Kita melihat dari divergence tingkat suku bunga manakala Amerika Serikat menginginkan tingkat suku bunga dinaikkan, kemudian di belahan dunia lain yaitu euro menginginkan tingkat suku bunga negatif. Kita tahu kemarin juga ada kebijakan-kebijakan dari beberapa bank sentral, terdiri dari 20 negara dari bank sentral mengambil antisipasi untuk isi monetary, jadi stimulus tambahan ke tahun 2015. Terakhir terbaca di Denmark maupun Swedia. Nah ini juga implikasi bahwa penguatan dolar sendiri membawa pengaruh yang berlawanan dengan beberapa negara. Kemudian kita melihat di sini Amerika Serikat atau Fed tetap menginginkan tingkat suku bunga dinaikkan hingga pada akhir tahun 2015. Kemudian membawa pengaruh juga kemarin pada akhir tahun 2014 pergerakan dari saham-saham. Sebagai contoh di Dow Jones sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimulai tahun 2013 hingga ke tahun 2005. Pada tahun 2015 pada akhir tadi pagi juga terlihat masih di level 18.142. Mendekati ke level 20.000. Kemudian kalau kita melihat juga bahwa tingkat bonds yang terjadi manakala keadaan negatif pada akhir laporan yang terjadi, bonds pemerintah mengalami kenaikan juga. Maka ini selanjutnya kita melihat dari beberapa ulasan ternyata currency volatility yang terjadi di beberapa bagian negara mengalami perubahan. Kita melihat di sini major currency mengalami kenaikan, kemudian US dollar juga mengalami kenaikan mendekati ke angka 80 hingga 90%. Hal ini juga yang membawa pengaruh terhadap pergerakan harga yang signifikan antara range harian maupun range mingguan, termasuk dari volatility saingan dari Amerika Serikat di kawasan Asia yaitu di yuan ya, yuan. Kemudian kalau kita melihat di dolar yen sendiri, terlihat yen selalu melemah, mendekati pelemahan yang lebih signifikan lagi mendekati angka 20 120 sampai ke 123. Kemudian kalau kita melihat beberapa negara juga melepas peg, contohnya di China melepas pematokan nilai tukar dia, kemudian dia juga ternyata China sendiri ternyata menginginkan mata uangnya berkontribusi terhadap nilai tukar perdagangan internasional. Seperti contoh kemarin kita melihat bahwa China menguatkan mata uang dia, kemudian dari pihak ketiga yaitu IMF sendiri menilai bahwa tingkat untuk overvalue yang terjadi di China sendiri tidak menjadi ancaman bagi Serikat, sehingga IMF sendiri mengevaluasi renminbi sendiri masuk dalam satuan hitungan terhadap SDR atau Special Drawing Right, suatu mata uang yang dipergunakan, boleh dikatakan seperti itu, yang dipergunakan oleh IMF sebagai patokan terhadap stabilitas dari institusi ini. Kemudian hal lain yang kita bisa lihat yaitu masalah import price. Import price disebabkan oleh peningkatan dari US dollar
sehingga kita melihat melemahnya mata uang euro sendiri memberikan pengaruh terhadap import price atau orang-orang dari Amerika Serikat mengimpor dengan harga rendah dari negara-negara pengimpor, contohnya dari euro. Sehingga kita melihat di sini harga import price sendiri mengalami penurunan. Hal ini membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat di Amerika Serikat, dikarenakan harga yang terjadi di luar kawasan Amerika Serikat mengalami penurunan sebabkan harga atau dolar sendiri mengalami kenaikan. Kemudian di sisi lain, kalau kita melihat dari sisi sejarah bahwa pelemahan dari dolar sendiri membawa implikasi terhadap ekspor yang lemah. Kemudian penguatan dolar membawa implikasi terhadap ekspor yang kuat terhadap Eurozone, yaitu ekspor yang meningkat di Eurozone sendiri. Nah, kalau kita melihat juga dari bisnis cycle yang terjadi dari beberapa negara, terlihat bahwa tahap-tahap permulaan atau early activity yang terjadi ditandai dengan angka GDP yang meningkat stabil menuju ke bisnis cycle pertama yaitu recovery. Ternyata tidak ada satu negara pun yang memulai memuncak ke recovery ini, kecuali nyaris pada batasan ekspansi yaitu Jerman dan Amerika Serikat, ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kemudian juga peningkatan dari kredit yang sangat signifikan, nilai kredit atau pinjaman yang sangat signifikan. Kemudian kita melihat juga pertumbuhan dari sales. Nah, ini dari beberapa analis ditenggarai terjadi pada Jerman dan Amerika Serikat. Kemudian pada penurunan atau ekspansi yang terjadi, batasan ekspansi maupun batasan ke recovery, terlihat ditenggarai Cina merupakan negara yang memasuki kawasan atau memasuki bisnis cycle yang terjadi di ekspansi ini. Kemudian ada kontraksi, terlihat Jepang semakin memantapkan kebijakan dia sendiri bahwa tingkat inflasi yang cukup tinggi dimulai dengan data-data yang rendah di inflasi mereka. Ternyata inflasi yang terjadi di Jepang semakin meningkat. Kemudian kita tahu dari kebijakan Jepang sendiri masih menggelontorkan stimulus yang cukup besar pada akhir tahun 2015 ini. Kemudian kebijakan Shinzo Abe yang menyatakan bahwa target untuk penerimaan pajak maupun pendapatan yang tinggi di bidang growth sendiri membawa pengaruh cukup signifikan terhadap fundamental di Jepang. Meskipun pada saat ini kenyataannya untuk mata uang terus mengalami pelemahan. Tapi kita melihat dari nilai stok sendiri, Nikkei mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian di sisi lain, kita melihat dari beberapa perusahaan-perusahaan sudah mulai bermasalah atau mengalami kebangkrutan, manakala nilai tukar yen yang semakin melemah. Namun dari keseluruhan indeks stok masih terbaca dalam teritori positif. Kemudian kalau kita melihat dari perkembangan terakhir yang terjadi, yaitu masalah tenaga kerja, Amerika Serikat tadi malam oleh Automatic Data Processing sendiri dilaporkan bahwa national employment yang terjadi cukup bagus, yaitu 165 jadi 201 ribu. Kemudian hal ini membawa tingkat positif ya terhadap beberapa pelaku pasar untuk memegang dolar. Kemudian kita lihat dari laporan yang secara detail juga terlihat masih dikuasai atau masih didominasi oleh bidang-bidang yaitu perdagangan maupun transportasi sebesar 58.000. Kemudian yang kedua ditempati oleh profesional dan bisnis service jadi bidang jasa-jasa menempati posisi kedua. Selanjutnya adalah konstruksi. Bidang konstruksi maupun manufacturing yang mengalami penurunan di sini, manufacturing sebesar -5, kemudian konstruksi sebesar 27, yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja selain dari transportasi. Dan ini kalau kita melihat dari company size sendiri, ternyata masih didominasi dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai tenaga kerja yang sedikit dari 1 sampai 19, yaitu 75.000. Kemudian yang kedua adalah skala
adalah perusahaan-perusahaan yang punya skala tenaga kerja yang menengah, yaitu 50 maupun 499. Memang kalau kita melihat di sini dari penyerapan tenaga kerja, seharusnya apabila Amerika Serikat memang positif tenaga kerjanya bagus, seharusnya ditempati oleh company size yang memperkerjakan tenaga kerja sebesar 1.000 orang atau lebih. Namun ternyata di sini dia menempati posisi yang kedua. Nah, dari data-data ini bisa diperkirakan bahwa tingkat kesempatan untuk bekerja sendiri belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun mengalami kenaikan di total ADP National Employment. Namun dari sisi company size sendiri, saya kira ini yang membawa masih skeptis ya, bahwa tenaga kerja memang betul-betul positif, dikarenakan dari laporan yang terbaca, ternyata yang menyerap tenaga kerja yang lebih banyak ternyata hanyalah perusahaan-perusahaan kecil yang menempatkan yang memperkerjakan karyawan yang sedikit, sangat sedikit, yaitu 19 orang. Kemudian kalau kita melihat data-data yang kemarin sebetulnya telah diumumkan oleh Pak Iksan bahwa minimum bid rate untuk euro sendiri masih di level yang sama, di angka 0,05%. Kemudian hal ini masih kebijakan, yaitu quantitative easing. Kemudian di sisi lain dari Mario Draghi sendiri belum ada pernyataan-pernyataan yang cukup signifikan mengangkat dari euro terhadap US dollar maupun minat orang untuk mengambil posisi euro terhadap US dollar sendiri dalam jangka panjang. Saya rasa seperti itu Pak Iksan, ulasan untuk fundamental secara singkat. Ya, baik Pak. Kalau dilihat dari data NDP untuk US sendiri masih mengalami kondisinya positif ya untuk datanya. Kalau misalnya dilihat dari sektor teknikalnya seperti apa Pak pengaruhnya? Oke, konseling saya lihat nih, service PMI untuk konseling kemarin memang masih berada di atas 50, meskipun turun dari bulan lalu dari 59,5 menjadi 56,5. Namun masih berada di atas ekspansi ya, masih di atas harga indeks ekspansi, sehingga konseling masih dalam keadaan positif untuk fundamental. Secara teknikal kita melihat langsung terhadap ini dolar. Nah, ini dia dolar. Saya rasa pergerakan yang terjadi tadi malam atau 2 hari yang lalu membawa implikasi pelemahan dolar secara jangka pendek, 1 hari, 2 hari, hari kedua dan hari ketiga pada bulan ini. Kemudian kalau kita melihat jangka panjang, terlihat dolar masih tren dalam keadaan naik, kemudian koreksi, masih disebut koreksi dikarenakan, nah ini dia. Ya, berada persis untuk merespon dari 38,2 yaitu di 97,79, kemudian diikuti dengan satu candle menutupi candle sebelumnya. Kemudian terlihat juga engulfing dari sisi candlestick di grafik chart. Saya kira membawa pengaruh pergerakan dolar semakin menurun ke angka 93,29. Kemudian di 1 hari juga terlihat di sini dengan time frame yang lebih kecil, yaitu harian yang saya sebutkan tadi. 2 hari ke belakang pergerakan dolar semakin menurun. Level-level turunan hampir sama seperti daily, yaitu di kisaran 93,29. Nah, pemanfaatan dari pelemahan dolar ini dapat kita manfaatkan untuk pergerakan jangka pendek di currency major, yaitu di euro maupun di konseling. Namun begitu, kita melihat juga batasan-batasan stop loss yang terjadi juga harus kita lihat secara teknikal. Nah, itu lihat 50% untuk konseling jangka pendek untuk transaksi. Kita melihat untuk mingguan sendiri sangat tepat di 50%, yaitu 1,53738. Kemudian pergerakan yang terjadi, target untuk penurunan saya kira di 1,52365. Pemanfaatan untuk posisi buy dan sell saya kira dapat dimanfaatkan untuk masa-masa sekarang. Kemudian di euro, nah ini euro.
Keputusan terhadap Yunani sendiri, cicilan untuk pembayaran hutang ternyata membawa pengaruh positif di pergerakan euro jangka pendek. Yunani masih alot juga pembicaraan, ada yang menolak, ada yang menerima dari beberapa pelaku pasar. Kemudian juga pembayaran hutang diundur batas waktu akhir hingga akhir Juni ini. Meskipun pembayaran cicilan sendiri masih terus berlanjut terhadap IMF. Nah ini dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk bertransaksi euro terhadap US dollar, ternyata 2 hari ke belakang mengalami positif hingga ke target 1.131. 1.13131. Kemudian pergerakan hal ini saya rasa sangat terbatas di maksimum harga di 1.14596. Hingga pada akhir bulan ini saya kira pergerakan euro masih dalam keadaan naik turun dikarenakan keputusan dari Mario Draghi sendiri tetap mengadakan stimulus, kemudian respon dari market juga masih bervariasi. Kemudian di Australia dollar, saya kira Australia dollar tadi data yang negatif di Australia dollar membawa pengaruh juga terhadap pergerakan harga yang terjadi pada chart 4 jam yang kita lihat sekarang, Pak Iksan. Nah ini dia, saya kira penerusan untuk pelemahan masih akan terus berlanjut. Kemudian target terdekat ada di 0.77024 untuk jangka pendek. Kemudian yang lainnya kita lihat di dolar yen, ya dolar yen masih tetap sama. Saya mengambil dari resisten dan support, kemudian dipadukan dengan Fibonacci, ternyata harga terakumulasi di angka 124 ya, di angka 124 hingga ke masih di harga 124 ini. Kita batasi maksimal kenaikan yaitu di 124.760, kemudian penurunan hingga ke 123.500-an. Saya rasa pergerakan untuk di dolar yen masih dalam keadaan uptrend untuk jangka panjang, kemudian dapat memanfaatkan posisi buy dan sell untuk jangka pendek dengan chart lebih rendah lagi. Untuk di komoditi di emas ya, di emas masih dalam keadaan naik turun, range yang terbaca cukup besar sebetulnya, berkisar ke angka ya $60 ya, $60 untuk per range yang terjadi untuk bulanan, kemudian yang terjadi untuk range hari ini juga saya kira masih terbatasi hingga ke angka tertinggi yaitu 1194.75, kemudian harga terendah di 1178.15. Namun begitu keputusan untuk jangka pendek masih dalam posisi sell, menunggu breakout di 1178.55 untuk bergerakan di emas. Meskipun pergerakan harga dolar sendiri tertahan kenaikannya, kemudian dia turun, direspon juga negatif terhadap emas ini. Sambil menunggu data tenaga kerja yang akan diumumkan pada hari Jumat besok, yaitu non-farm payroll. Kemudian di minyak, saya kira pergerakan harga minyak terus mengalami penurunan kembali ke angka 58.55 setelah 12 jam yang lalu atau ya 24 jam yang lalu pergerakan harga minyak ditandai dengan candle agak high maupun low menutupi dari beberapa hari yang lalu, sehingga hal ini mengindikasikan pergerakan harga minyak akan terus turun hingga ke 59.05, memasuki teritori negatif kembali. Demikian Pak Iksan ulasan singkat mengenai fundamental maupun teknikal yang terjadi pada hari ini. Silakan disimpulkan, Pak. Ya, baik Pak. Sebelum kesimpulan, di sini ada sedikit pertanyaan mengenai antara korelasi dengan strong dollar dengan stok AS yang mengalami penguatan, terus kemudian pelemahan mata uang yen terhadap stok dari Jepang juga mengalami kenaikan, dan mungkin bisa dijelaskan perbedaannya, Pak. Oke, saya kira untuk pelemahan, setiap terjadi pelemahan di yen yang sangat signifikan selalu diikuti, menurut korelasi ya, selalu diikuti dengan penguatan stok. Saya kira pemanfaatan untuk pelemahan dari yen sendiri membawa implikasi bahwa penerimaan keuntungan atau profit yang terjadi rata-rata untuk stok sendiri mengalami kenaikan karena nilai yang didapat adalah dalam bentuk dolar. Sehingga pelemahan yen ini apabila ini biasa terjadi apabila terjadi
sifat dasar dari yen kan sebetulnya rata-rata dia stagnan atau rata-rata dia dalam keadaan sideways 100 atau 1000 poin di Monex Trader. Kemudian apabila dia naik ke rata-rata tersebut, maka langsung terimplikasi dengan penguatan di Nikkei. Biasanya seperti itu karena pendapatan yang terjadi untuk di beberapa stok atau beberapa perusahaan yang terjadi juga cukup bagus. Namun begitu kita harus antisipasi juga dengan pajak, nilai pajak yang terjadi apabila dinaikkan nilai pajak sendiri, itu yang target dari Shinzo Abe. Kenaikan pajak ini membawa pengaruh negatif apabila pendapatan yang terjadi di stok sendiri atau di perusahaan-perusahaan sendiri dalam keadaan turun. Jadi kalau kita melihat sekarang, kemarin nilai pajak kalau nggak salah diturunkan dari 8 menjadi 5% untuk penjualan. Dikoreksi Pak Iksan ya, kalau salah saya angkanya sekitar segitu. Apabila terjadi seperti itu, maka positif di stok akan terjadi. Dikarenakan pajak sendiri mengalami penurunan. Saya rasa seperti itu Pak. Jawaban singkat ada dua poin. Pertama, pelemahan yen yang terjadi membawa implikasi positif ke stok, kemudian pengurangan pajak yang terjadi di sales sehingga menambah positifnya nilai stok yang terjadi, Pak. Ya, kalau dari indeks QS-nya sendiri seperti apa, Pak? Dengan penguatan dari US terhadap stok US-nya? Strong US. Ini dia untuk Nikkei ya, Nikkei. Untuk jangka panjang, ekspor yang terjadi di Nikkei sendiri cukup bagus dikarenakan pelemahan yen. Kemudian ini hampir sama ya pergerakan sebetulnya, jangka pendek hampir sama dalam keadaan stagnan di sini, namun tren yang terjadi dalam keadaan naik. Kemudian untuk di US, nah ini sambil Dow Jones saja. Dow Jones terlihat dalam keadaan stagnan, kemudian kita melihat pergerakan yang terjadi untuk jangka panjang sebetulnya positif untuk Dow Jones di sini. Namun jangka menengah dan jangka pendek secara teknikal saya kira mengalami pelemahan di sini. Ya. Karena berada di bawah harga resisten yang terjadi. Selama harga masih berada di bawah resisten, saya kira terbatasi hingga ke low yaitu 17.902 Pak untuk di Dow Jones. Kemudian nah ini juga di Nasdaq saya kira double top sekarang mengincar untuk harga di Dow Jones 4.551. Kemudian harga masih berada di bawah harga tertinggi yang terjadi dari bulan April 2015 hingga ke bulan Mei 2015 ya, pada tanggal 27 Mei kemarin merupakan harga tertinggi terakhir. Kemudian saat ini saya kira harga masih berada di bawah harga pada bulan Mei kemarin. Kemudian di S&P hampir sama juga, namun hampir sama dengan Dow Jones maksud saya. Nah ini dia. Masih berada di bawah trendline terjadi 2100 dari pergerakan di S&P. Manakala harga terjadi breakout di atas ini, saya kira pergerakan harga kembali meningkat dengan target harga tertinggi yaitu di 21.133 Pak. Ya baik. Pelemahan awal terhadap stok. Dan kalau dilihat dari data yang nanti akan dirilis nanti untuk high impact untuk hari ini tanggal 4 Juni yaitu jam 6 sore nanti itu ada official bank rate untuk Inggris
di mana datanya dari sebelumnya 0,05%, forecast-nya tetap, dan untuk aset purchase facility pun dan untuk jam 7.30-nya itu ada data dari US unemployment claims. Datanya dari sebelumnya 282.000, forecast-nya 280.000. Terus kemudian untuk data dari US yang sama medium impact, yaitu dari datanya mengenai revisi non-farm productivity kuartal to kuartal dari sebelumnya minus 1,9%, forecast-nya minus 2,8%. Dan untuk Kanada ada data IV PMI dari sebelumnya 58,2, forecast-nya 5,1. Dan untuk besok itu ada data US, saya ingatkan kembali itu ada data non-farm employment change jam 7.30, datanya dari sebelumnya 223.000, forecast-nya 226.000, dan untuk unemployment rate-nya tetap unchanged di 5,4%. Ya, baik, itu data-data yang nanti dirilis, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mengikuti morning briefing pagi ini, dan terima kasih juga pada Fadli yang telah membawakan untuk morning briefing pagi ini. Segala informasi yang diberikan di sini hanya bersifat sebagai informasi saja dan bukan sebagai sarana keputusan dalam bertransaksi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.